Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Hermawan Saputra dan juga Ibu Erlina Burhan. Pak Hermawan, ini kalau Anda mengatakan bahwa PSBB transisi itu berdasarkan riset di bulan Mei ya? Di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Bahwa selama itu PSBB transisi itu tidak memberikan satu dampak yang positif dalam upaya pengendalian COVID-19. Apakah setelah riset itu PSBB transisi yang dijalankan itu terlihat ada perubahan menurut Anda atau sebetulnya sama aja? Artinya gini, kalau itu tetap dijalankan dengan pola yang sama, maka selama ini sebetulnya dalam tanda kutip seperti yang Anda katakan, kita tidak melakukan apa-apa, semuanya menjadi sia-sia untuk pengendalian kasus. Begitu nggak kira-kira membacanya? Ya, jadi Bung Rudi, waktu kami melakukan penelitian tentang efektivitas PSBB dibandingkan PSBB transisi di Jakarta, itu mengambil 3 periode awal PSBB yang optimal, kemudian 3 periode berikutnya PSBB transisi. Jadi hingga akhir bulan Juni. Begitu kita masuk ke bulan-bulan setelah bulan Juli, dari Agustus, September, Oktober ke sini, itu malah terjadi aktivitas yang lebih besar lagi ketidakefektifannya. Apa sebab? Pertama, masyarakat sudah masuk bulan ke-7, sekarang bahkan udah lebih dari bulan ke-9. Jadi kejenuhan udah terjadi luar biasa secara psikologi sosial. Yang kedua juga terjadi beberapa kebijakan yang kontra terhadap pengendalian COVID. Beberapa di antaranya pemerintah daerah tidak lagi menerapkan PSBB, tinggal di DKI yang menerapkan. Artinya tidak ada kekompakan di wilayah lagi secara signifikan. Bahkan di Jawa Barat saat itu mengatakan PSBB proporsional. Kemudian juga dicabutnya maklumat Kapolri tentang keramaian dan aktivitas publik. Kemudian belakangan terjadi paling tidak ada keramaian karena wisata sepanjang bulan November. Kemudian aktivitas sosio ketenaga kerjaan juga karena kaitan dengan dampak Undang-Undang Cipta Kerja, dan belakangan aktivitas sosial keagamaan yang lagi heboh di berbagai media. Dan pilkada itu terjadi sejak September, Bung Rudi. Jadi pilkada yang 270 kabupaten kota, walaupun DKI Jakarta tidak termasuk daerah pilkada, tetapi jangan lupa di Depok, di Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah yang menjadi penyangga ibu kota mengadakan pilkada. Pergerakan terbuka dari berbagai sisi. Jadi disinilah timbul semacam tesis lanjutan bahwa sesungguhnya PSBB transisi yang awal yang menjadi area penelitian, kemudian dibandingkan sekarang malah jauh lebih tidak efektif lagi. Jadi kami pada kesimpulan ketika PSBB kalau dilihat dari perspektif kesehatan dan kaitan dengan epidemiologi penyakit, sebenarnya tidak ada gunanya atau tidak efektif dalam tanda kutip. Melainkan kalau mau PSBB ya sudah PSBB saja yang memang sudah terbukti terjadi pelambatan kasus sehingga ada pelandaian dan aktivitas para tenaga kesehatan, tenaga medis di rumah sakit dan vaskes itu optimal dan berkualitas. Di sisi lain kami juga tidak melihat pengarus utamaan kebijakan yang sifatnya community based. Jadi bagaimana peningkatan daya tahan keluarga dan komunitas itu belum juga dikampanyekan secara masif oleh pemerintah dalam program stimulan atau fasilitasi dalam penguatan komunitas. Itu yang menjadi tantangan kita, Bung Rudi. Ya, ini kalau hampir di setiap kali PSBB berakhir, kemudian ada pengumuman bahwa PSBB ini diperpanjang dan segala macam, bahasa pemerintah itu kan selalu seolah-olah positif, seperti yang terakhir misalkan bahwa ini sudah masih terkendali dan menuju aman. Menurut Anda ini bahasa-bahasa yang sekedar untuk membuat publik merasa bahwa kebijakan pemerintah ini sudah betul, tapi sebetulnya dari amatan Anda ini justru sebaliknya, atau bagaimana melihatnya Pak Hermawan? Kita bisa melihat dari dashboard data baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah DKI. Jadi dashboard data kita itu sebenarnya fluktuatif, Bung Rudi. Kalau kita mau jujur, dikatakan ada pelambatan kasus bila dalam rentang 14 hari itu terjadi stagnasi atau penurunan kasus harian. Itu baru kita bisa sahih mengatakan ada pelambatan kasus dengan detection rate kita tetap. Jadi tetap atau meningkatnya detection rate atau kapasitas spesimen pemeriksaan tiap hari
kemudian dilihat bukti kasusnya stagnan atau bahkan menurun, itu baru kita bisa katakan terbukti ada pelambatan dan efektivitas. Tetapi sama sekali tidak, baik data nasional maupun data daerah di DKI, sebenarnya jumlah kasus harian itu fluktuatif dan terjadi stagnasi juga di dalam pemeriksaan kapasitas spesimen. Jadi bahkan secara nasional kita tidak kunjung melewati 50.000 spesimen per hari. Kita masih antara di 25.000 sampai 35.000 spesimen per hari. Padahal seharusnya sudah minimal 150.000 spesimen per hari kita pada masuk bulan ke-10 COVID di Indonesia. Oke, kalau kita bicara Jakarta gimana Pak Hermawan? Jakarta juga sama, memang ada penurunan dari kumulatif, tetapi kejadiannya masih di atas 1.000. Jadi kalau kita rata-rata ini ada sedikit penurunan, tapi juga kapasitas testing juga tidak signifikan, Bung Rudi. Okay. Ya, jadi memang sulit kita menarik kesimpulan bahwa betul bahwa DKI akan mampu mengendalikan kasus ini, belum bisa kita tarik sejauh itu. Boleh saya simpulkan, meskipun misalkan ada upaya penegakan aturan gitu ya, dengan pemberian sanksi, terus denda dan segala macam itu tidak membuat PSBB transisi ini efektif. Ya, sekarang kita bertanya kembali, pemberian sanksi itu kepada siapa dan dalam konteks seperti apa? Nah, kalau kita lihat memang ada pergub terkait dengan hal itu. Tapi bisakah kita, apalagi Berita Satu TV memantau betul bagaimana ketenaga kerjaan kita selama periode September, Oktober, November. Bagaimana sosiopolitik kita kaitan dengan pilkada, bagaimana keagamaan yang terbaru. Nah, ini luar biasa besar kasus-kasus ini yang menunjukkan di mana sisi-sisi kita bisa menegakkan itu secara masif begitu. Kalau hanya 1-2 kasus yang tidak taat protokol kemudian diberikan sanksi, ya rasa-rasanya tidak akan efektif untuk melihat dengan 10.700.000 penduduk DKI Jakarta kurang lebih, rasa-rasanya ini belum bisa mewakili, Bung Rudi. Oke, baik. Bu Erlina, Bu, ini saya sebetulnya ketika tahu bahwa ada riset tentang tenaga kesehatan yang sudah mulai kelelahan, saya itu betul-betul agak khawatir sebetulnya. Karena tenaga kesehatan ini kan avant-garde ya. Ini barisan terdepan dalam perang melawan COVID-19 ini. Kalau 80% lebihnya saja itu sudah mengalami kelelahan, bahkan ada beberapa persen yang kelelahannya itu kelelahan berat, siapa lagi nanti yang akan bisa menggantikan itu kan? Tenaga kesehatan tidak bisa digantikan kan? Bagaimana Bu melihatnya, Bu? Ya. Justru itu Pak Rudi, tenaga kesehatan ini kan garda terdepan pada saat menghadapi pasien yang sakit. Sementara masyarakat adalah garda terdepan dalam memutus rantai penularan. Okay. Nah, kalau garda terdepan dalam pemutus rantai penularan gagal, maka imbasnya kepada kami. Nah, dan ingin saya sampaikan juga bahwa derajat keparahan penyakit COVID itu kan ada 5. Ada yang tanpa gejala, ada yang ringan, ada yang sedang, berat, dan kritis. Nah, kalau tanpa gejala dan yang ringan, itu angka kesembuhannya nyaris 100%. Ya. Tetapi kalau sedang, berat, dan kritis ini makin derajatnya makin naik, angka mortalitas atau kematiannya juga naik. Nah, untuk merawat pasien-pasien dengan derajat keparahan penyakit yang cukup tinggi ini banyak komplikasi, banyak kesulitan. Ini yang membuat tenaga kesehatan menjadi lelah fisik dan juga lelah jiwa ini ya. Okay. Dan ini saya kira kalau pemerintah tidak turun tangan, tidak berusaha keras, masyarakat juga tidak mau melindungi dirinya, ini bahaya untuk bangsa. Apalagi sekarang kita tahu lebih dari 160 dokter sudah kalah dalam artian gugur karena COVID ini, baik langsung karena menghadapi pasien atau juga tertular dari yang lain. Itu kerugian yang sangat luar biasa buat bangsa, karena sekarang kan rasio satu dokter itu 250.000 apa ya kira-kira. Ya. Tuh. Jadi kalau dokter dan tenaga medis ini gugur, maka yang rugi lagi-lagi masyarakat, bahwa sekian ratus ribu masyarakat
tidak ada yang melayani begitu. Oke. Dari sisi kesehatan. Baik Bu Erlina, yang saya pahami protokol kesehatan itu tidak menghilangkan risiko terpapar COVID-19 tapi mengurangi atau meminimalisir risikonya, betul nggak? Betul. Oke, artinya gini, yang saya mau tanyakan, tadi Ibu sempat mengatakan ada banyak dokter yang pada akhirnya gugur. Tapi berapa banyak tenaga kesehatan yang sebetulnya terpapar atau terinfeksi COVID-19 saat ini menurut data ID? Data persisnya memang tidak ada, jadi kita hanya mendapatkan laporan dari daerah-daerah, dari cabang-cabang. Karena apa itu tadi, bahwa screening COVID ini belum dilakukan secara masif, baik terhadap masyarakat yang berisiko maupun terhadap tenaga kesehatan, mengingat tadi kapasitas lab kita yang memang terbatas secara nasional, begitu ya. Jadi artinya barangkali angka yang dilaporkan itu mungkin di bawah angka yang sebenarnya. Artinya banyak ya Bu ya yang sekarang ini juga terinfeksi sebetulnya? Banyak, tapi banyak juga yang sembuh. Tetapi itu tadi angka resmi yang meninggal dokter ini ya sekitar 168. Ditambah lagi dengan perawat, tenaga kesehatan lagi lainnya itu lebih dari 200-an orang. Oke, artinya gini. Berdasarkan riset sudah lebih dari 80 tenaga kesehatan yang kelelahan. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang terinfeksi juga mungkin bertambah. Artinya ini kan menambah beban kerja bagi tenaga kesehatan yang lain. Jangan Betul, sampai, karena kebijakannya begini Pak Rudi. Kalau ada satu saja yang positif, itu kan diisolasi sampai waktu tertentu sampai sembuh. Jadi artinya temannya harus mengcover pekerjaannya. Nah, coba dibayangkan tenaganya berkurang, kasusnya bertambah. Ini nggak benar ini. Artinya kalau dibiarkan, menurut saya ini saya nggak mau pakai kata-kata yang kasar, tapi ya nggak elok lah begitu ya. Oke, baik. Intinya sebetulnya jangan sampai ada tenaga kesehatan yang pada akhirnya mungkin bukan hanya kelelahan, tapi mungkin mungkin sakitnya menjadi lebih parah bukan karena COVID, tapi karena kelelahan dan stres tadi mungkin ya. Iya, tapi kelelahan juga menurunkan sistem imun. Dan kalau kerjanya diforsir, yang tadinya harusnya cukup tanpa gejala malah jadi parah begitu. Dan itu berbahaya. Oh iya ketika imunnya turun. Berbahaya. Baik. Jadi ayolah kita saling melindungi, saling menyayangi, jangan saling menyalahkan, tapi sama-sama kita mengatasi pandemi ini. Jadi kalau tenaga kesehatan semua orang udah tahu kita lelah dari Maret sampai sekarang 10 bulan ya. Dan kami nggak ada yang gantikan. Artinya gini, kalau kegiatan lain kan petugasnya nggak ada, bisa yang lain mengerjakan. Tapi kalau mengobati pasien nggak bisa. Pak Rudi walaupun kelihatan sangat sehat, ganteng, segala macam, tapi nggak bisa ngobatin pasien kan. Nah, jadi itulah kira-kiranya. Setuju Ibu. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut ya Bu Erlina dan Pak Hermawan. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.